yang beralasan. Kenapa begitu? Karena saya melihat pada waktu Musa ini dia pergi ke melihat saudara-saudaranya, ya, dan waktu itu dianiaya atau ditekan oleh pengerah-pengerah bangsa Mesir. Wah, saudara tahu Musa ini dididik di lingkungan istana. Jadi tentunya dia dibekali dengan apa? Dibekali dengan ilmu kepemimpinan, dibekali dengan ilmu bela diri pasti, ya. Buktinya orang Mesir itu dibantai oleh Musa, mati dia, ya. Ya, saudara baca sendiri, ya, ini kisahnya, sehingga Musa pada waktu lari karena dia takut, ya. Nah, kemudian setelah 40 tahun kemudian baru Tuhan yang memerintahkan untuk kembali, ya, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa dahsyatnya Musa berbicara dengan Tuhan muka dengan muka, katanya, ya. Miriam, di mana kamu nggak takut gitu? Hanya teguran begitu saja. Tetapi setelah awan itu naik, sudah asap itu hilang, awan itu hilang, ya. Ternyata Musa ini bukan Musa, siapa? Miriam ini kena kusta, saudara. Ini adalah untuk melihat, ya, untuk melihat kejadian apa, ya, di dalam Matius pasal 17. Kejadiannya adalah mirip, ya. Miripnya bagaimana? Miriam dan Harun pada waktu dan Musa suruh kumpul di suatu tempat, kemudian Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan turun, ya. Baru setelah kemuliaan Tuhan turun, Tuhan marah dan naik, baru terjadilah bahwa Miriam ini kena kusta. Apa? Ini adalah bagaimana kita berpikir, gitu. Apa yang terjadi pada Matius pasal 17 ini, ya. Pada Matius pasal 17 itu halnya yang terjadi itu adalah yang serupa. Bahwa ternyata pada waktu itu mereka mestinya murid Tuhan Yesus itu kan berapa? 12 orang, ya. Dan juga belum lagi kalau mereka mengikuti berbondong-bondong. Tetapi pada waktu itu hanya 3 orang yang dibawa, yaitu, ya, Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya. Ini kalau ini tadi kita akan menjelaskan ini, ya, bahwa Harun, Miriam, ya, ini mengata-ngatai Musa dan Tuhan itu turun berupa asap, itu berupa asap awan, ya. Dan itu setelah awan itu pergi baru, ya, atau pada waktu itu ternyata kita melihat bahwa bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka ketika awan telah naik dari atas kemah, tampaklah Miriam kena kusta. Jadi Allah marah pada waktu itu, Tuhan marah, ya. Tuhan marah. Marahnya itu cuma mengapa kamu berani mengata-ngatai Musa, ya. Aku ini berbicara berhadapan-hadapan dengan Musa, kamu berani-beraninya, gitu, ya. Jadi Miriam itu maksudnya Miriam ini membela kebenaran maksudnya, tapi ternyata dia salah. Kalau kita menyimpang sedikit, Saulus juga itu. Saulus ini dia seolah-olah dia membela kebenaran. Dia katakan ini Yesus ini tidak benar, ini Yesus ini, ya.
Tidak benar Yesus ini. Dia bilang gitu. Karena itu dia minta surat pada pemuka imam-imam pada waktu itu ya, pejabat-pejabat pada waktu itu, dia mau menangkap pengikut jalan Tuhan. Apa yang terjadi? Saulus didatangi sama Tuhan. Hanya saja beda. Kalau di bilangan tadi itu datangnya berupa uap, berupa asap. Kalau di kisah para rasul ya, untuk Saulus Tuhan datang kepadanya melalui sinar yang begitu terang sehingga Saulus menjadi buta. Kita kembali kepada Matius pasal 17 tadi ya. Coba diklik satu kali ya kalau tidak mau jalan ya. Terus diklik satu kali ya, diklik satu kali lagi ya. Ya. Pada waktu itu murid-murid kan 12 orang. Belum orang biasanya berbondong-bondong. Tapi sekarang ya, pada waktu Matius 17 ini maksudnya, Tuhan hanya memilih 3 orang, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. 3 orang diajak naik ke gunung yang tinggi. Sekarang tempat ini dibangun gereja di sana. Dibangun gereja dan ada tempatnya di satu sisi sampai ini tempatnya kan waktu itu Tuhan menambah Musa dan Elia. Sekarang dibangun tempat di sana, gereja. Ada monumennya, ada fotonya, ada tempatnya yang begitu bagus lah, ya, yaitu tempatnya Musa dan Elia. Kita kembali lagi tadi pada, kalau pada Matius 17 itu, ya, diajak naik ke atas gunung, ya, yang tadi saya katakan bahwa sekarang tempat itu dibangun suatu gereja, ya. Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa di tempat itu kemuliaan Tuhan, asap itu memenuhi mereka, asap memenuhi mereka. Jadi seperti pada bilangan pasal 12, asap itu memenuhi. Nah, kalau asap itu datang gitu, ya Tuhan ternyata Tuhan marah. Nah, apa yang terjadi? Kalau pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit ini kan tidak ada masalah. Tahu-tahu kemuliaan Tuhan, tahu-tahu asap itu turun, ya. Sehingga yang terjadi apa? Petrus merasa bahagia, Petrus merasa bahagia. Dan bagaimana? Petrus ngomong sama Tuhan, kalau Tuhan mau, katanya, biar saya bangunkan 3 kemah di sini. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk Yesus. Ya. Saudara-saudara, ide ini adalah kira-kira sebenarnya adalah ide bagus, karena ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah pada Petrus, sehingga Petrus menawarkan pada Tuhan Yesus begitu. Tapi pada waktu itu ada asap yang datang turun, dan mereka menjadi takut. Petrus takutnya apa? Takut dia ingat, ya. Menurut saya dia ingat akan bilangan pasal 12 itu. Setelah asap ini naik, setelah asap itu turun, kemudian naik, ternyata medium itu kena kusta. Karena itu Petrus takut, ya. Tapi dia tidak tahu harus ngomong apa. Nah, kemudian Petrus ngomongnya gitu, Tuhan, kalau kau mau, aku akan bangunkan 3 kemah di sini. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk Yesus.
Saya pikir ini ide bagus, saudara. Ide bagus. Ternyata ini adalah ide salah. Ternyata ini adalah ide salah. Kenapa saya katakan ide salah? Ide salah itu bagaimana? Saya pikir-pikir ide salahnya itu gitu. Ini berarti Petrus itu menyamakan, ya, kedudukannya itu sama. Musa, Elia, Tuhan Yesus ini sama. Jadi kesalahannya di situ, saudara. Bahwa Petrus ternyata dengan idenya yang menurut dia bagus, yaitu dia akan membangun kemah. Tapi ini menurut Tuhan ini salah. Karena ini kan kemuliaan Tuhan Yesus dimuliakan. Lalu tuh Petrus mau menyamakan antara siapa ini? Musa, Yesus dan Elia mau disamakan. Sehingga pada waktu itu tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara tahu. Jadi mereka tidak bisa. Kita mau kembali kepada, kalau Musa itu kan terkenalnya, Musa ini kan pada zaman itu adalah Taurat, ya, pada zaman Musa adalah zamannya Taurat. Kalau Elia dari zamannya nabi-nabi, ya, zaman Taurat gimana? Tuhan tidak mau, ya, Tuhan tidak mau, ya. Jadi Allah menutupi mereka dan Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi jemaatnya dikasihi Tuhan. Kita tidak perlu lagi untuk mengaku-akukan Taurat lagi, ya. Memang Taurat itu ya perlu kita ini, tetapi yang fokusnya sekarang itu bukan dari Taurat atau bukan dari nabi-nabi, atau kalau sekarang itu dari pendeta-pendeta, ya, diaku-akukan. Tidak demikian. Yang harus didengarkan itu adalah bukan idenya pendeta itu, bukan idenya Musa, Taurat itu, bukan itu, ya. Itu sekedar aja. Tapi yang harus, ya, adalah dari surga, ya. Suara dari mana? Dari langit. Saya supaya gampangannya dari surga, gitu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kalau kita diajak sekarang ini untuk bagaimana mempelajari, kalau untuk tahu saja tidak masalah. Tapi kalau untuk ritual dan sebagainya, bagaimana hari-hari besar Yahudi dan sebagainya, tidak, ya. Dengarkanlah dia. Dia itu siapa? Bukan Musa, bukan Elia, tapi dia yang dimaksud itu adalah Yesus, ya. Jadi dengarkanlah dia. Sekarang ini adalah zamannya zaman anugerah. Jadi kita tidak usah mengaku-akukan lagi kembali kepada zaman Taurat, ya, mengakukan, ya, macam-macam lah. Banyak pelajaran begitu sekarang, ya, mengaku-akukan mengaku-akukan zamannya Musa, mengaku-akukan perjanjian lama itu. Tidak begitu, ya. Dengarkanlah dia. Dia itu siapa? Dengarkanlah dia itu, yaitu Yesus. Dengarkanlah. Jadi kita sekarang ini disuruh mendengarkan Yesus bagaimana gitu. Bukan dengarkanlah nabi-nabi, ya. Elia itu mewakili nabi-nabi. Bukan dengarkan nabi-nabi atau pendeta yang mempunyai ide macam-macam. Tidak, ya. Tapi
harus kita dengarkanlah Yesus. Amin. Amin. Dengarkanlah Yesus. Jadi jangan sampai salah, saudara-saudara. Jangan sampai salah kita diseret kepada perayaan-perayaan Yahudi, ya, perayaan-perayaan Yahudi. Memang pada waktu itu mereka harus mempersembahkan korban 1 tahun 3 kali, ya. Tetapi ide-ide yang baru ini ya adalah perjanjian baru. Ya, Yesus, dengarkanlah dia. Ini perintah dari surga, kalau saya katakan, perintah dari awan yang sudah naik itu. Petrus takut, tapi dibangun oleh Yesus. Jangan takut, ya, tidak ada masalah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kata Petrus kepada Yesus, ya, jika engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ini saya katakan tadi, saya pikir, saya pelajari, tidak demikian. Ini berarti dengan kata lain itu bahwa Petrus itu mau menyamakan Yesus, Musa, dan Elia. Tidak. Suara dari surga itu mengatakan begitu. Bukan dengarkanlah Musa, tidak, tapi dengarkanlah, ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi mendengarkan Yesus, bukan mendengarkan Musa atau teori-teorinya, ya. Kalau sudah tahu, sudah mengikuti, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk menyamakan dengan Yesus, itu tidak mau Tuhan, ya. Kita mempelajari boleh, kita, ya, tapi kalau kita mengagungkan dia, tidak. Ini tadi kita sudah belajar bagaimana, ya, perbandingannya, ya, antara Yesus dimuliakan di atas bukit, ya, di atas gunung yang tinggi, itu bagaimana, terus bagaimana dengan Bilangan pasal 12, ya, bahwa waktu itu awan turun, ya, dan setelah awan itu naik karena Tuhan murka. Miriam, mengapa kau tidak takut untuk mengata-ngatai Musa sehingga Miriam kena dusta? Tapi kalau saudara baca lebih lanjut, akhirnya Tuhan menyembuhkan Miriam. Tapi pada intinya bahwa waktu Miriam mengata-ngatai Musa, Tuhan marah. Dan ini hampir sama kejadiannya. Waktu Petrus mengatakan, aku akan, kalau Tuhan mau, aku akan membangunkan kemah di sini, yaitu kemah untuk kamu, untuk Yesus, ya, untuk Musa dan untuk Elia. Tapi ini dianggap salah, karena mereka mau menyamakan antara Yesus, Musa, dan Elia. Sekali lagi, bahwa ide-idenya zamannya Taurat, jangan kembali ke sana. Kalau ada pengajaran yang mengajak kita kembali ke sana, ya pasti menurut saya kurang benar. Karena Alkitab mengajari kita untuk apa ini? Hanya mendengarkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita menikmati suatu kebenaran. Itu cerita itu sudah lama kita tahu, tapi saya pikir kebenaran ini yang tidak terungkap, tidak pernah dinyatakan, bahwa ternyata Petrus mengatakan bahwa kalau kau mau, aku akan membangun kemah 3 untuk Yesus, untuk Musa, dan untuk Elia. Ternyata ini salah, yaitu mau menyamakan.
kedudukannya disamakan. Tidak, Yesus beda dengan mereka. Memang Musa ini adalah orang yang dikasihi Tuhan, orang yang lemah lembut. Tapi tadi sudah saya singgung bahwa pada mulanya Musa ini bukan orang yang lemah lembut ya. Musa ini adalah orang yang keras. Waktu dia melihat saudara-saudaranya dianiaya, langsung orang Mesir dibunuh. Dan Musa dibekali, saya katakan lagi, dibekali dengan ilmu duniawi ya. Sehingga dia dengan mudah boleh mengalahkan orang Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mendapatkan perintah baru, juga perintah baru, satu penegasan bahwa jangan kalau ada ajaran yang mengajak kepada teori-teori zamannya Musa atau zamannya Elia mewakili nabi-nabi atau pendeta-pendeta terkenal punya ide-ide, itu tidak benar. Tapi kita harus masuk, yaitu datang kepada Tuhan Yesus, mengagungkan Dia, mendengarkan Dia, karena ini perintahnya Tuhan sendiri ya. Sekali lagi, Tuhan mengatakan Musa ini orang lemah lembut, tapi 40 tahun yang lalu ya, Musa ini orang yang keras, dididik demikian rupa. Barangkali kalau tidak dipakai Tuhan, Musa ini barangkali bisa mempunyai karya yang cukup kuat di Mesir ya. Tapi karena dia dipakai untuk memimpin, tapi dipakai oleh Tuhan memimpin bangsa Israel luar biasa. Barangkali kalau saya dipakai, saya juga tidak mampu. Berapa ribu orang keluar dari Mesir, sudah jelas-jelas di padang gurun. Barangkali stres ya. Barangkali kalau saya itu stres, gimana ya? Stresnya apa? Makan apa mereka ini? Minumnya gimana? Padang gurun itu kan tidak ada air. Bagaimana? Tetapi Tuhan mencipta langit dan bumi. Tuhan kita itu setia adanya. Dia luar biasa. Jelas pada waktu itu mereka tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa nanam gandum. Mereka pindah-pindah terus. Tapi Tuhannya Musa, Tuhannya bangsa Israel luar biasa. Dia menurunkan makanan dari langit. Dengan apa menurunkan? Lewat embun. Aneh kan? Lewat embun turunkan. Sehingga embun itu ada setelah diambil ada namanya mana itu. Bentuknya seperti merica, kecil gitu. Rasanya luar biasa. Rasanya seperti kue kismis. Tapi bangsa Israel dasar bangsa yang tegar tengkuk. Waktu pertama kali makan atau menerima mana itu, waduh dia senang. Waduh rasanya rasa kue kismis, ya, tentu manis, bagus, ya. Tetapi setelah berapa lama bangsa Israel tegar tengkuk, kurang ajar menurut saya. Dia bilang apa? Kami bosan dengan makanan hambar ini. Jadi makan kue mana yang dimasak ini, yang rasanya kue kismis ini, ya. Sekarang dia bilang hambar kan kurang ajar, ya. Bagaimana dia minta kepada Tuhan, minta makan daging, Tuhan kirimkan, luar biasa. Bagaimana burung puyuh itu bisa diterbangkan oleh angin, bisa sampai di perkemahan bangsa Israel. Ini yang rasanya tidak masuk akal, tidak mungkin. Tetapi inilah yang terjadi. Sekali lagi tadi kalau saya katakan, kalau saya stres sudah, ya, menggembalakan bangsa Israel, ya, ribuan jutaan orang ini
itu bagaimana? Makannya apa nanti? Makanya Musa pada awalnya kan gak mau, tapi Tuhan memaksa dia, ya, sampai dikirimkan kakaknya Harun untuk membantu dia. Rupanya Musa ini agak gagap, ya, ngomongnya agak gagap, jadi tidak fasih. Misalnya ngomong telat gitu, telat gitu ya, misalnya begitu. Jadi Musa gak pandai ngomong, tapi Harun pintar ngomong. Nah, itu Tuhan satukan, ya. Akhirnya mereka dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, bagaimana cara makannya, memberi makan orang yang banyak itu, bagaimana cara beri makannya, beri minumnya gimana. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan memberi batu karang bisa keluar air, saudara. Embun jadi mana, ya, luar biasa. Dan saya membaca buku-buku, ya, buku-bukunya orang-orang yang dipakai Tuhan, ya. Orang dipakai Tuhan itu belum tentu mulus enak gitu, ya. Tiba-tiba saya membaca, saya lupa namanya siapa itu, ya, pakai Tuhan, dia pakai Tuhan, ya. Pada waktu itu LPG-nya habis, ya, LPG-nya habis, dia doakan LPG-nya itu tidak habis-habis, ya, masih terus bisa dipakai terus sampai dia punya uang, baru LPG-nya habis. Luar biasa, bukan? Waktu saya masih kecil dulu, saya merasa bahwa mama saya itu juga diberkati oleh Tuhan seperti janda Sarfat. Mama saya itu sering memberi makan pengerja dari dulu itu, dari Lumajang, ya. Lumajang Laka itu jaraknya 17 kilo. Tapi mereka naik oplet gitu, ya. Tapi kalau malam tidak ada kendaraan, ya. Nah, waktu itu kami hidup dengan minim sekali, dan Tuhan luar biasa. Tuhan berbuat seperti janda Sarfat. Jadi beras itu tidak habis-habis, atau beras itu bisa cukup dimakan, ya, sekian, dengan anak-anaknya sekian. Luar biasa kesaksian. Saya masih terlalu kecil, tapi saya menikmati bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja terus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan, kita percayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Kalau saya tanya, apakah saudara percaya Tuhan? Ya pasti menjawab, iya percaya. Tapi marilah kita bukan percaya saja, tapi mempercayakan hidup kita, mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan itu artinya beda, ya? Percaya dengan mempercayakan. Saudara, saya itu punya perusahaan, ya. Tetapi saya mempercayakan hidup saya pada Tuhan. Saya tinggal perusahaan. Saya mempercayakan hidup saya pada Tuhan. Perusahaan yang saya punya saya tinggal. Ini mempercayakan pada Tuhan. Dan saya hidup, saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai saya. Kalau saya kurang apa-apa, saya tidak sabar pada manusia, saya sabarnya pada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab luar biasa, lebih dari apa yang saya harapkan. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percayakan hidup kita pada Tuhan. Beda orang Lewi dengan saya mempercayakan hidup saya tinggalkan perusahaan. Karena itu saya sebagai orang Lewi, jadi orang Lewi dengan orang biasa ini beda. Orang Lewi itu gimana?
tidak dapat bagian tanah. Orang Lewi itu tidak dapat bagian tanah. Makanya perusahaan saya serahkan. Tuhan, saya tinggalkan perusahaan. Jadi saya tidak dapat. Bukan saya minta uang pada saudara saya punya uangnya. Tetapi saya serahkan, ya, perusahaan ini pada Tuhan. Ya, saya tinggalkan perusahaan. Artinya saya sebagai orang Lewi tidak dapat tanah, artinya tidak dapat tempat bekerja. Ya. Bukan terpaksa, tidak. Waktu itu perusahaan masih dalam keadaan lancar. Saya serahkan. Saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Marilah, walaupun saudara bekerja, ya, walaupun saudara bukan orang Lewi 100% ya, tapi saudara percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk berbuat sesuatu, ya. Apakah itu ikut Tuhan itu mulus-mulus saja? Saya rasa enggak. Ya, ikut Tuhan itu ya sulit, gampang-gampang angel karena gitu ya, gampang. Ya, apalagi kalau saya mendengarkan di YouTube gitu ya, mereka itu begitu, ya, saudara-saudara luar biasa. Ya. Mereka bersaksi luar biasa. Ya. Kalau mereka percaya Tuhan, ya, apa yang terjadi? Biasanya hak warisannya diambil, dicoret dari anggota keluarga, hak warisnya diambil, jadi melarat. Ada banyak orang-orang yang dari seberang, tapi mereka dipelihara Tuhan. Dahsyat, mereka dipelihara Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya sampaikan kepada saudara, bukan semuanya suruh jadi pendeta, tidak. Bukan semuanya suruh bertindak kerja, enggak. Silakan saudara kerja, ya. Silakan saudara kerja. Tapi taruhlah pekerjaan itu kepada Tuhan. Serahkanlah pekerjaan kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan campur tangan. Cuma percaya ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, ya, pada Bilangan pasal 12. Jadi Allah turun dalam asap tadi ya, dalam asap. Kemudian Allah marah kepada Miriam dan Harun. Tapi yang kena hukuman kok hanya Miriam saja, saya tidak tahu. Itu hanya Tuhan. Barangkali yang banyak ngomong itu barangkali kan perempuan ya. Maaf. Maksud saya Miriam itu bukan saudara-saudara. Miriam itu kan perempuan, biasanya banyak ngomong ya. Barangkali dia yang marahi, mengata-ngatai Musa, dan dia yang kena. Tetapi Tuhan sembuhkan. Pada waktu itu kusta tidak ada obatnya. Kalau sekarang ada. Pada waktu itu pada waktu itu kusta tidak ada obatnya, tapi Tuhan sembuhkan. Ya. Tidak lama, saudara. Dan kalau kita hubungkan pada zamannya perjanjian baru, pada zamannya murid-murid pergi ke gunung yang tinggi, dan yang diajak naik cuma 3 orang tadi, ya. Dan di sana mereka boleh melihat kemuliaan Allah. Di sana boleh melihat awan, ya. Tapi mereka maksud hatinya benar. Ya. Tuhan, kalau aku pengakuannya Petrus, aku bahagia Tuhan. Pengakuannya Petrus. Kalau Tuhan mau, saya bangunkan kemah. Satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Maksudnya baik. Tetapi dinilai oleh Tuhan tidak. Ini berarti mau menyamakan antara Musa, Yesus dan Elia. Tuhan tidak mau itu. Tuhan sendiri berbicara. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus. Ini adalah menepis. Ada teori-teori baru sekarang
yang harus begini, harus begini. Sudah, nggak usah repot, ya. Percaya yang harus dengan itu adalah Yesus, bukan teori-teorinya yang dulu, bukan bagaimana hari besar pada waktu itu, ya tidak, bukan imam-imam, nabi-nabi, ya nabi mewakili hamba-hamba Tuhan, bukan suara dari hamba-hamba Tuhan, tidak, Yesus yang harus didengarkan. Karena itu dengarkanlah Yesus. Jemaat Tuhan, selama 10 hari, dikurangi minggunya jadi 8 hari ya, tapi minggunya kan kita sudah berbakti ya, jadi tetap 10 hari ya. Itu sudah berkumpul, dan saya melihat ya, saya melihat itu. Mungkin saudara berkumpul sendiri-sendiri, tapi kan saya melihat, saya perhatikan, saudara-saudara, saya perhatikan mereka itu ada yang mengalami bagaimana indahnya persekutuan dengan Roh Kudus, mengalami ya, masing-masing beda-beda, semuanya beda-beda ya. Tapi dengarkanlah Yesus. Nah, Yesus bagaimana sekarang? Yesus bagaimana? Yesusnya naik ke surga, lalu yang diturunkan apa? Roh Kudus. Bagaimana kita mendengarkannya? Ya, mendengarkannya bagaimana? Alkitab berkata, bukankah kamu ini adalah bait Roh Kudus? Jadi Roh Kudus itu ada di dalam kamu, ada di dalam saya, ada di dalam saudara. Roh Kudus itu akan berbicara. Ya. Bagaimana mungkin kalau engkau mengasihi Tuhan? Ya, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan mengerti Tuhan berbicara apa. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan mengerti Roh Kudus berbicara apa di dalammu. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, ya tidak mengerti. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, saya yakin, karena itu janji Tuhan. Ya, mungkin ada, ya. Roh Kudus itu adalah apa itu? Hanya emosi saja? Tidak, saya katakan tidak. Karena Tuhan sudah melengkapi di dalam satu persekutuan, di dalam satu gereja. Tuhan melengkapi. Ada yang bisa membedakan roh. Ada yang membedakan roh. Ada karunia-karunia yang lain. Tidak usah takut. Tidak usah takut itu emosi atau tidak usah takut. Kerjakan aja. Kalau takut ya seperti tadi saya gambarkan, bagaimana Musa memimpin ribuan bahkan jutaan orang keluar, makannya ya apa? Ya, 1 hari 3 kali makan. Ya apa caranya itu? Ya, nandurnya bagaimana? Apa? Cocok tanahnya gimana? Itu sudah barangkali Musa sudah mikir. Karena itu Musa tadinya tidak mau, gitu. Tapi luar biasa Tuhan menyiapkan apa yang tidak terpikir, apa yang tidak pikir. Bagaimana bahasa Israel masa mikir waktu itu? Ada embun atau di situ embun itu menjadi apa? Mana? Bagaimana itu bisa terpikir? Tidak terpikir. Tapi itulah mereka pelihara. Saudara punya baju, punya sepatu ya. Siapa sepatunya? Saya ingin tanya dulu, sepatunya siapa yang umur 10 tahun? Ada sepatunya yang umur 10 tahun? Lalu cuma ada enggak? Ada 10 tahun ya, dipakai terus 10 tahun ya. Kalau disimpan ya bisa 10 tahun ya. Tapi kalau dipakai terus 10 tahun ya, sepatu saya berapa tahun saya pakai terus, ini sudah mulai brodol ya. Tapi saudara, bangsa Israel bajunya itu tidak rusak, sepatunya tidak rusak. Berapa tahun? 40 tahun ya, tidak rusak mereka, bajunya tidak rusak. Luar biasa, karya Tuhan itu luar biasa.
Karena itu kita nggak perlu mikirkan apa yang harusnya dipikirkan Tuhan, kita mikirin nggak perlu. Kita kerjakan aja apa yang Tuhan perintahkan. Katanya, dengarkanlah, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya sudah, itu ya. Kalau kita diberi ajaran-ajaran, ya kita kembali aja ajarannya Tuhan Yesus yang penting. Seperti doa 10 hari, ya. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus, ya. Memang bukan harusnya kita kadang-kadang kita salah mengerti, ya. Tapi sudahlah, ya. Kita kerjakan aja. Doa 10 hari sudah selesai. Tapi untuk Roh Kudus memenuhi saudara, tidak menunggu 10 hari itu. Sekarang, besok, dan sampai seterusnya, tetap Roh Kudus itu bisa menjamah saudara. Karena itu yang harus diperbaharui itu pikiran kita, ya. Harus diperbaharui itu pikiran kita, ya. Saya kemarin mengatakan tuh, kalau zaman dulu itu, kalau kedapatan orang berzina baru ditangkap, ya, kumpul itu berzina. Tapi kalau ajaran Tuhan Yesus itu lebih sulit lagi. Hanya kepingin saja itu sudah berzina, ya. Karena itu mari kita berdoa, kita minta supaya pikiran kita ini dipenuhi oleh pikiran-pikiran Kristus, sehingga kita tidak berdosa. Dan kalau kita tidak berdosa, Tuhan akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara percaya ini? Saudara bisa mengerti ini, ya? Saya sudah berusaha sejelas mungkin, ya, bahwa Petrus dengan maksud baiknya, ternyata menurut Tuhan itu adalah dia ingin menyamakan kedudukan Yesus, Musa, dan Elia. Dan ini tidak benar. Suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, Yesus, dengarkanlah dia. Sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus memang naik ke surga, tapi Roh Kudus turun, ya, untuk bersama-sama. Kamu adalah bait Roh Kudus. Jadi saya dan saudara itu bait Roh Kudus. Kalau kita menyembah dia, kita akan mengerti bagaimana. Memang sulit membedakannya. Mana itu kehendak Tuhan, mana itu pikiran kita, sulit membedakan. Tapi kalau kita bergumul, kita minta pada Tuhan, pasti Tuhan menunjukkan, ya. Amin. Saya tidak perpanjangkan kebenaran firman pada pagi hari ini, tetapi marilah musik saya ajak bersama-sama, ya. Kita akan datang, kita akan menyembah, ya. Haleluya. Yang bisa berlutut, mari kita berlutut. Yang nggak bisa, nggak usah, ya. Nanti kakinya, nanti lututnya sakit, ya. Terutama yang sudah lansia seperti saya, sudah berlutut kaki lagi. Bisa berlutut tapi nanti kan besok sakit kakinya, ya. Mari yang bisa saja berlutut, mari. Terima kasih, kabulkanlah doa syafaat yang sudah dinaikkan, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, puji syukur kami naikkan. Hamba berdoa untuk hamba-hambamu yang sudah mendukung kebaktian ini, Tuhan, baik singer, song leader, songman, operator LCD, pemain musik, ya Tuhan, dan apapun Tuhan yang hamba tidak sebutkan namanya, tapi yang mendukung dalam kebaktian ini, mari Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan persembahan, persepuluhan, dan yang lain-lain, Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Turunkan belas kasih-Mu, Tuhan, belas kasih dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, ini adalah milik-Mu, Tuhan. Engkau memberkati, Tuhan. Haleluya. Memberikan kesehatan, perlindungan
Ya Tuhan, hindarkanlah kami dari sakit penyakit. Ya Tuhan, Tuhan, kami mohonkan tangan kasih-Mu menjamah Tuhan. Apabila kami pulang, biarlah berkat ilahi menyertai, yaitu berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu menyertai semuanya Tuhan. Demikian juga perlindungan Tuhan. Dengan kendaraan apapun kami pulang, Tuhan melindungi kami semuanya. Hindarkanlah kami dari kerusakan kendaraan, dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari tangan-tangan orang jahat. Ya Tuhan, tapi biarlah kami pulang sampai di rumah dengan berkat dan perlindungan Tuhan. Kami sangat percaya akan anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin.